Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang 11. Nasnya diambil dari ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, bersabar dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus, yang pada waktu itu mengalami banyak pergumulan yang membuat mereka sengsara dan menderita, sehingga mereka sulit untuk mengucap syukur. Mereka sulit untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam Yesus Kristus, dalam kesengsaraan dan dalam penderitaannya. Kalau kita perhatikan ketika Rasul Paulus mengatakan jika kami menderita, saudaraku, kalimat itu sebenarnya tidak bisa lepas dari yang disampaikannya di ayat-ayat sebelumnya. Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa hidupnya mengalami kelimpahan karena pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan yang dialami Kristus. Rasul Paulus merasakan bahwa anugerah yang dialaminya sebagai bagian berkat, yang tidak hanya menjadi bagian kebahagiaan saja, tetapi lebih daripada itu, ia pun harus mau dan rela untuk mengambil bagian dalam penderitaan, sehingga orang lain mendapat penghiburan dan keselamatan. Penghiburan yang didapatkan orang lain melalui setiap pengorbanan dan penderitaan membuahkan kesabaran yang menghantar setiap orang untuk bisa kuat dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi pertanyaan penting bagi kita untuk kita renungkan bersama. Sudahkah kita menghayati karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Seberapa sering kita mengalami pertolongan dari Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi kita? Seberapa banyak kita menyerah dengan kondisi yang sepertinya tidak ada jalan keluar? Tuhan Yesus yang Maha Baik sudah melakukannya bagi kita. Ia mau menanggung dosa kita, Ia mau menderita menggantikan kita dalam sengsaranya, agar kita diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersabar dalam penderitaan sehingga tidak hanya kita yang mendapat berkat, tetapi semua orang yang berjumpa dengan kita pun bisa mengalami penghiburan dan keselamatan dari Tuhan? Tentu tidak semua orang sanggup menderita untuk menghadirkan sukacita bagi orang lain. Bisa jadi kita pun demikian. Namun akan tetapi, inilah yang diajarkan kepada kita, bahwa Rasul Paulus telah mampu mengalami dan melewati masa sulit dalam hidupnya untuk bisa menghadirkan penghiburan bagi orang lain. Itu berarti kita pun bisa bersabar dalam penderitaan yang kita hadapi, agar orang lain juga mendapat penghiburan dan keselamatan dari Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk hidup menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Ajar kami untuk terus bersabar dalam penderitaan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. agar dari penderitaan yang kami alami,
orang lain pun mendapat penghiburan dan keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Engkau saja. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.